Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman. Dan yang terhormat, Bapak Sucahyo selaku dosen pengampu dari mata kuliah Penjas SD. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami dengan judul Keselamatan Umum atau Olahraga. Adapun anggota pertama yaitu Regina, dan yang kedua saya sendiri Zihan Aprilia Reviana. Baik, materi yang pertama yaitu hakikat olahraga. Pada hakikatnya, merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Menurut Santoso, Giri Wijoyo, dan Didik Jafar Sidik pada tahun 2013, buku ke-233, berpendapat bahwa olahraga adalah serangkaian gerakan raga yang teratur dan terencana untuk memelihara hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tingkat kemampuan jasmani yang sesuai dengan tujuan. Materi yang kedua yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani. Manusia perlu memahami hakikat kebugaran jasmani dan resep latihan yang benar. Materi selanjutnya yaitu aspek pendidikan jasmani. Adapun aspek yang pertama yaitu aspek organik yang berfungsi untuk menjadikan sistem tubuh menjadi lebih baik, sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya dan memiliki landasan untuk pengembangan keterampilannya, seperti meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot, dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua ada aspek neuromuskuler yang berfungsi untuk meningkatkan keharmonisan antara saraf dan otot, meningkatkan gerak dasar lokomotor yang seperti melangkah, jalan, berlari, melompat, mendorong, berguling, dan mengembangkan gerak dasar non-lokomotor, seperti mengayun, meliuk, meregang, menekuk, menggantung, dan membongkok. Dan mengembangkan gerak dasar manipulatif, seperti memukul, menendang, menangkap, menghentikan, mengubah arah, dan menggulirkan. Serta dapat mengembangkan komponen fisik, seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, dan power. Yang selanjutnya yaitu aspek perseptual yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan koordinasi gerak visual, mengembangkan keseimbangan tubuh, serta mengembangkan keseimbangan tubuh serta mengembangkan dominasi. Yang selanjutnya ada aspek kognitif yang berfungsi mengembangkan kemampuan untuk menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. Adapun aspek sosial yang berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, mengembangkan kemampuan untuk pertimbangan dan tahap keputusan dalam kelompok, berkomunikasi yang baik, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan evaluasi ide dalam bentuk kelompok, serta mengembangkan kepribadian sikap. Dan yang terakhir ada aspek emosional yang berfungsi untuk mengembangkan respon terhadap jasmani, mengembangkan reaksi yang positif,
melepaskan ketegangan, serta dapat memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Yang selanjutnya, pengertian keselamatan. Setiap manusia memperhatikan aspek keselamatan mereka dalam melakukan berbagai macam kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan fisik. Melakukan kegiatan fisik sangat rentan mengalami cedera atau kecelakaan. Menurut Sumarna Almarogi yang dikutip oleh Fitra Aprilianto tahun 2014, bahwa keselamatan berarti suatu keadaan di mana seseorang terbebas dari peristiwa celaka dan nyaris celaka. Menurut Creighton dalam Justinus Sukarmin tahun 2011, konsep keselamatan menunjuk pada pengertian bebas dari bahaya, dalam arti menjamin individu berada dalam situasi yang tidak berbahaya. Baik, yang selanjutnya ada pengertian pendidikan keselamatan. Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan mata pelajaran yang sebagian besar pelaksanaannya menggunakan aktivitas yang sangat berkaitan dengan pendidikan keselamatan. Menurut Mas'ud, pada tahun 1976, pendidikan keselamatan adalah pendidikan mengenai penanggulangan dan penghindaran terjadinya kecelakaan yang bertujuan untuk keselamatan manusia dan harta bendanya. Dan menurut Muhtamaji, pada tahun 2004, tujuan pendidikan keselamatan adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melindungi keselamatan diri, pribadi, dan orang lain. Selanjutnya, aspek pendidikan keselamatan. Pendidikan keselamatan merupakan pendidikan yang mengajarkan siswa tentang pengetahuan, sikap, keterampilan, dan penanggulangan untuk melindungi dirinya, orang lain dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan. Pendidikan keselamatan merupakan aspek atau hal penting bagi siswa. Selain untuk siswa, pendidikan keselamatan ini juga penting bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan karena pembelajaran pendidikan jasmani berkaitan dengan aktivitas fisik dan rentan terjadi cedera saat pelaksanaannya. Menurut Muhtamaji, aspek-aspek yang perlu dipelajari dalam pendidikan keselamatan yaitu yang pertama, pendidikan kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, pendidikan keselamatan dan cedera. Yang ketiga, keselamatan di rumah. Yang keempat, keselamatan berkendara. Yang kelima, keselamatan berkreasi. Yang keenam, keselamatan berolahraga. Dan yang terakhir, prinsip umum pendidikan keselamatan. Selanjutnya, keselamatan dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pendidikan jasmani erat kaitannya dengan keselamatan karena pendidikan jasmani ini berhubungan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik rentan dengan keselamatan dan kecelakaan. Menurut Muhtamaji, yang dimaksud dengan aspek keselamatan dalam pendidikan jasmani adalah semua usaha yang ditunjukkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ruda paksa dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Selanjutnya, pencegahan kecelakaan dalam proses pembelajaran penjas dan kesehatan. Olahraga dan kesehatan perlu pencegahan dan penanggulangan jika kecelakaan terjadi ketika pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan
kesehatan dilakukan. Menurut Heli dalam Justinus Sukarmin, besar kecilnya risiko cedera yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut bergantung pada jenis olahraga yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut, seperti guru dan peserta didik. Menurut Mutamaji, faktor penting untuk menghindari cedera atau kecelakaan yaitu yang pertama, pelatihan atau guru yang terlatih atau berkualifikasi. Kedua, penggunaan perlindungan. Yang ketiga, pemeliharaan permukaan lapangan. Yang terakhir, berlatih olahraga yang sistematis. Selanjutnya, tahap olahraga. Terdapat 3 tahap dalam olahraga. Yang pertama, pemanasan. Biasanya dilakukan selama 5 atau 10 menit dengan tujuan melatih gerakan tubuh untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan cara bertahap. Yang kedua, inti. Biasanya dengan waktu minimal 20 menit tanpa berhenti. Minimal 40% otot-otot besar dalam tubuh bergerak secara serentak. Contohnya, jogging dan jalan santai. Yang terakhir itu pendinginan, yaitu gerakan latihan yang bertujuan mengurangi kelelahan otot, melatih kelenturan, mengurangi stres badan dan pikiran. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.